Merdeka, merdeka, merdeka. Tanah air, tanah yang aku cinta, kan ku kenang selama hidupku. Apa kabar kawanku semua? Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, bulan yang penuh dengan sejarah. Seperti kita akan mencetak sejarah. Sejarah balik, sejarah tentang gagal atau kita mau maju terus. Pantang mundur, rawe-rawe rantas, walang-walang putung, kata nenek moyang kita. Seorang oleh seorang pejuang. Mengingat tentang sejarah adanya kita menjadi seorang konten kreator karena nonton YouTube. Bagaimana sahabatku, kawan-kawanku semua? Salam satu jiwa, salam satu penanggungan, salam persatuan Republik Indonesia. Hubul waton minal iman, hubul waton minal iman, hubul waton minal iman. Apa le? NKRI harga mati. Salam YouTuber pemula. Saya berada di areal perjuangan saya, yaitu Mencangkol hari ini, yaitu ingin memperbaiki kehidupan. Bagaimana kita membangun sebuah sejarah diri kita, membangun menjadi diri kita sendiri dari diri kita sendiri. Mempertahankan perjuangan untuk diri kita sendiri adalah merdekakan diri kita sendiri. Karena negara kita sudah merdeka, maka kita cukup mengisinya dengan memerdekakan diri kita sendiri, yaitu dengan cara apapun. Yang penting kita tetap selalu bergotong royong. Satu prinsip kehidupan di pagi yang cerah ini, tersenyumlah, bergembiralah saudaraku. Karena dengan tersenyum di pagi hari dan tersenyum di sore hari, sesungguhnya Anda telah mensyukuri nikmat dengan secara benar. Apa ya lek? Bukannya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi dengan bergembira di pagi hari, tersenyum di pagi hari, sesuai dengan ulang-ulangannya para pahlawan kita, bahwasanya mereka tetap tersenyum di akhir hayatnya. Mereka memperjuangkan kemerdekaan kita, mereka memperjuangkan bangsa Republik ini penuh dengan perjuangan. Seperti halnya kita sekarang ini berjuang di konten kreator. Mati-matian kita setiap malam melek bengi nonton YouTube demi untuk menjadi seorang konten kreator. Apakah Anda menyerah? Tentunya tidak. Dengan Anda menyerah berarti Anda berhenti konten. Tetap asik, 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 asik. Salam gembira saudaraku, salam sehat selalu, dan kita selalu mudah-mudahan didapatkan berkah dari alam semesta ini. Karena saya berada di alam semesta, kebetulan ini di waktu yang duha saudaraku. Sesuai dengan perintah agama atau perintah alam, kalau kita tersenyum di pagi hari, malaikat yang akan naik ke atas langit itu mencatat bahwasanya Lek Giman sedang tersenyum, mensyukuri karena dia telah terbangun dan mensyukuri nafasnya masih bisa tersambung. Begitulah saudaraku, seperti halnya di sore hari tersenyum, malaikat yang siang yang mencatat rezeki naik ke atas langit dengan melaporkan bahwasanya gimana akan menjadi seorang konten kreator. Ngarang le, ya begitulah namanya konten kreator, pandai-pandai kita. Sekarang ini saya tidak akan pernah memikirkan lagi apapun yang akan terjadi kepada diri saya. Saya akan tetap mengisi konten, mau diterima tidak terima itu bukan urusan saya. Karena sesuai dengan keyakinan saya bahwasanya di waktu yang duha ini mudah-mudahan semua orang mendapatkan rezeki dari Allah. Karena janjinya Allah bukan cuman kita, tetapi semua umat di alam semesta ini, semua makhluk di alam semesta ini dikasih rezeki sama Allah. Begitu saudaraku. Kok dakwah le yang enggak cuma ngisi konten saudaraku. Saya mau ngisi konten, saya mau ngundurin kolam masalahnya. Le, kemarin dia ilmu apa le? Sekarang begini saudaraku ya, saya memang lagi pusing itu ya bikin konten. Kenapa saya bilang saya rajin konten? Karena mumpung ada paket. Karena kebetulan saya ada paket dalam 1 bulan ini insya Allah aman. Tapi saya juga nggak tahu apakah tinggal seminggu atau 2 minggu. Nah, yang bikin saya unik atau lucu di sini, saya itu malah justru banyak belajar dari
konten kreator. Di sini banyak sekali bahwasanya kita masih gagal paham atau salah paham tentang memahami sebuah ilmu. Saya gambarkan satu ya di sini, ilmu yang bermanfaat itu apa tole? Ilmu yang bermanfaat itu tergantung dari si penggunanya. Satu contoh, kata-kata satu kata diucapkan oleh berbanyak orang, katanya cuma satu, itu akan berbeda makna. Contoh, musuh saya ngomong, "Lek, ibadah matamu." Seperti itu, karena itu musuh kita. Coba kalau teman kita atau guru kita, "Le sing sabar, le sing ngibadahi ditekuni," akan menjadi indah. Kata-kata ibadah, yang satu dari musuh, yang satu dari teman, yang satu dari yang enggak pro, dari semuanya itu kata-kata ibadah itu bisa menjadi berbeda makna. Ada yang bilang kalau musuh kita, oh jangan-jangan ledek. Kok ada musuh, Lek? Musuh itu dalam arti kita, dalam arti orang muslim atau kita umat di muka bumi ini. Sebenarnya di muka bumi ini kan diciptakan baik dan buruk. Wih, dakwah iki, Lek. Lah terus Lek gimana kalau ngomong apa jajal? Nek ora le dakwah ngomongin YouTube jadi sok keminter, ngomongin dakwah emang iso lah. Ikan seiso-iso nih. Karena saya berprinsip kepada alam, saudaraku. Saya berprinsip kepada alam semesta ini, bahwasanya saya mengimani diri saya sudah ditakdirkan kepada sang pemilik jagat ini, tertulis sudah apa yang ada di sana. Hari ini saya mau dapat uang atau tidak, hari ini saya mau sehat atau tidak, dan saya mengimani itu semua kehendak yang di atas. Apa yang tidak kalau memang beliau menghendaki. Wah, begitu saudaraku. Mengisi kemerdekaan di dalam dunia medsos itu kita bikin sesuatu yang menarik atau sesuatu yang bikin greget atau sesuatu yang bikin jengkel, itu terserah Anda. Yang pada intinya di sini kita ini bagaimana penonton itu damai, penonton itu senang, penonton itu mau menghujat, penonton itu mau benci. Yang saya itu nggak peduliin. Kalau memang teman-teman itu yang penting nontonnya full. Mau saya digoblokin, mau saya dimpalin, saya nggak apa-apa. Yang penting tontonannya sampai full. Kalau kira-kira nggak seneng dengan wajahnya ya langsung skip aja, nggak usah ditonton, kan seperti itu. Jadi kewajiban kita ngonten, apakah konten itu harus berguna atau tidak? Itu pertanyaan yang selalu muncul di dalam diri kita. Setelah saya pelajari berulang-ulang, saya lihat konten kreator. Ternyata di sini ada 3 yang membuat kita sukses di konten kreator ini. Apa itu, Lek? 1, konten yang mengedukasi, konten yang memberikan informasi, konten yang memberikan informasi tentang penghasilan atau uang. Itu banyak sekali. Yang kedua adalah sensasi. Kalau teman-teman berani bersensasi, teman-teman berani mengkritik, mengkoar-koar, teman-teman akan mendapatkan viewer yang lebih baik. Yang ketiga adalah hoax. Teman-teman bisa membuat berita bohong. Di sini apakah ada pertanggungjawabannya? Semuanya ada di hati teman-teman. Sekarang kalau kita mau bikin konten terus bermanfaat, semuanya bermanfaat. Satu contoh, nanam timun. Cara menanam timun, tapi nggak ada yang nonton. Itu konten bermanfaat, saudaraku. Apakah itu yang harus dipertahankan? Ya tetap dipertahankan, silakan. Karena ini adalah pilihan. Tapi kalau teman-teman pengen mencari sesuatu yang betul-betul mendapatkan viewer, maka kita harus membuat sesuatu yang menarik. Satu contoh, saya nggak akan menyalahkan siapa-siapa, saya hanya menyalahkan diri saya. Karena memang saya bodoh, saya goblok, saya tidak tahu menahu tentang dunia ini. Aduh, kayak sing arep nonton sopo lek karo ngono kuwi ya. Memang ikulah kadang-kadang saya tuh bingungnya begini ya, saudaraku. Karena yang nonton sekarang ini adalah subscriber lama, teman-teman YouTuber lama yang memang masih setia. Dan itu adalah orang-orang yang konsisten di dunia konten kreator. Mereka tetap berkunjung, mereka tetap nonton full durasi, mereka tetap membantu jam tayang.
dan mereka pun sudah mulai merasakan bagaimana menikmati penghasilan di YouTube walaupun itu tidak apa yang menjadi referensi mereka. Contoh, mungkin kayak dulu saya tertarik di dunia YouTube, terjebak di dunia YouTube karena informasi ratusan juta per bulan. Nah, di situ akan menjadi referensi dan itu akan menjadi suatu kekecewaan. Tetapi karena saya terus belajar dan belajar nonton YouTube dan nonton medsos, khususnya YouTube, saya semakin terbiasa dengan informasi-informasi yang akurat atau tidak akurat. Artinya di sini saya hanya ingin ngonten. Ngono tok, Lek. Kon ngono kuwi tok, Lek. Ndak terusin muni. Jadi ilmunya itu teman-teman bisa resapi, bisa pahami dari satu kata ke kata yang lain, bahwasanya saya di sini kalau pendakwah satu ayat itu bisa menjadi sebuah video dan kontennya ceramah. Tapi karena berdasarkan pengalaman kita seorang yang memang memahami satu-satunya tentang keyakinan, maka di situ ada sedikit ilmunya. Ilmunya apa? Ilmu ngapusi. Terserah. Intinya saya mau ngonten. Saya pengen ngejar jam tayang lagi. Mau yuk daftar lagi. Mudah-mudahan diterima. Positif diterima, Lek. Positif lah. Yakin mulu, Lek. Orang meyakinkan ya. Kita kan namanya ikhtiar. Kita kan usaha. Masa kita mau berhenti saja? Kan begitu, saudaraku. Baiklah kawan-kawanku, Lek digawe doa sekalian ben ra tak tonton. Ya aja ngono, Bro. Masalahnya kan nek iki butuh jam tayang, Bro. Lek gimana ngemis ya enggak. Ya njaluk bantuan ya iya, tenang cocok lek ngono, Lek. Baiklah saudaraku, saya hanya menghibur diri saya karena saya lagi jenuh sekali dan saya bosan tak mau apa yang saya obrolin. Jadi yang penting saya mau konten saja mumpung ada paket. Karena kalau tidak ada paket nanti saya tidak bisa konsisten lagi. Salam sejahtera selalu, salam doa yang baik, salam mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Agustus ini mari kita bersama-sama mengingat tentang sejarah pahlawan-pahlawan Republik Indonesia yang memperjuangkan negara ini dengan peperangan dan tumpah darah. Jadi kita yang mengisi ini cukup mendoakan mereka dan mengisi dengan hal-hal yang positif. Terserah teman-teman mau mengisinya pakai apa. Saling bersatu padu, satu jiwa, satu penanggungan. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Woi, hehehehe. NKRI harga mati. Hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.